Hakikat akad wadiah pada produk tabungan. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah yaitu bersifat simpanan. Simpanan bisa diambil kapan saja, on call, atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak LKS. Terminologi akad wadiah dibagi menjadi dua, wadiah yad al-amanah dan wadiah yad ad-dobanah. Tabungan yang terdapat di bank syariah pada dasarnya merupakan wadiah yad ad-domanah dan lebih spesifik lagi disebut sebagai qard. Lantas mengapa lafaz atau teksnya akad wadiah tapi substansinya adalah akad qard? Pada dasarnya penggunaan terminologi tersebut merujuk pada kaidah fiqhiyah al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la li al-fadi wal mabani. Suatu akad dinilai dari maksud dan maknanya, bukan teks yang membangunnya. Jika kita telaah, prinsip tabungan secara uruf internasional ataupun nasional disebut sebagai saving, yang berarti bahasa adalah titipan. Untuk itu, terminologi wadiah secara teks digunakan. Selain itu, secara historis pula, penggunaan terminologi qard dalam tabungan dikhawatirkan menjadi polemik atau persepsi berlebihan di masyarakat. Konsep qard pada dasarnya diterapkan pula dalam tabungan wadiah, di mana bank atau debitur atau muqtarid tidak boleh memperjanjikan nasabah sebagai kreditur atau mukrid imbalan dari tabungannya atau pinjamannya ketika akad dilangsungkan atau disepakati. Imbalan atau bonus dari bank dapat diberikan jika tidak diperjanjikan dan tidak menjadi kebiasaan sebagaimana kaidah fiqhiyah kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba idza kana masyrutan aw muta'arrafan bih. Utang piutang yang menimbulkan manfaat bagi kreditur adalah riba jika dipersyaratkan atau menjadi kebiasaan. Selama dawabit dan hudud akad qard dipegang teguh dalam wadiah, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana kaidah fiqhiyah al-aslu fil muamalati al-ibahah inna ayyadula dalilun ala tahrimiha. Asal hukum dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Lantas, apakah tidak bisa tabungan wadiah diubah menjadi tabungan qard? Secara teori, hal ini dapat diupayakan, namun secara praktik, jalannya pun tidak mudah ataupun ada kesulitan, yaitu secara uruf terminologi tabungan adalah simpanan, maka cukup aneh jika disebut sebagai tabungan pinjaman atau utang. Istilah tabungan pinjaman atau utang akan berpotensi berbenturan dengan regulasi lembaga penjamin simpanan atau LPS, yang artinya tabungan nasabah bisa tidak dijamin oleh LPS, yang artinya pangsa pasar bank syariah akan berkurang karena produk yang tidak secure. LKS atau organisasi pengumpulan LKS pun terlebih dahulu harus meminta fatwa kepada DSN MUI agar terminologi yang diterapkan memiliki dasarnya. Saat ini, kita seharusnya jangan terjebak pada istilah, yang terpenting adalah substansinya dan mulai sekarang kita bagaimana caranya berkontribusi untuk memajukan lembaga keuangan syariah. Mengkritik sangat dianjurkan, tapi jangan lupa doakan dan lihat isi dompet kita, apakah masih berbunga atau sudah syariah. Mari kita hindarkan perdebatan, karena masih banyak potensi ekonomi syariah yang belum kita gali. Dalam fikih selalu ada perbedaan pendapat, misalkan Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, guru dan murid. Ada saja pendapat yang berbeda satu sama lain. Bukankah yang datang dengan perbedaan adalah rahmat, dan yang datang dengan pertengkaran adalah dicela? Di Indonesia, pemerintah menyadari bahwa terdapat perbedaan mazhab atau fikih dalam bermasyarakat. Untuk itu, pemerintah menunjuk fatwa DSN MUI dalam bidang ekonomi untuk menjadi rujukan sebagai penengah praktik penerapan syariah di lembaga keuangan syariah. Lantas, bagaimana dengan pemberian hadiah pada tabungan wadiah? Hadiah yang diberikan oleh LKS kepada nasabah penghimpunan dana wadiah harus berbentuk barang dan atau jasa dan tidak boleh diperjanjikan. Hadiah promosi dapat diberikan sebelum akad wadiah dilakukan. Seperti ketika LKS mengadakan suatu kegiatan, sosialisasi, promosi, maka LKS boleh memberikan hadiah promosi. Dan calon nasabah dalam hal ini tentu belum ada keterikatan apapun dengan LKS. Dia bisa saja menjadi nasabah ataupun tidak.